Perkenalkan, nama saya Ilmiah Sidiki dari kelas 12 IPA 3, absen 8. Di sini saya akan menceritakan sebuah ringkasan cerita atau sinopsis dari novel yang berjudul Jejak Langkah, yaitu novel tetralogi Buru buatan Pramudia Anantatur. Novel tetralogi tersebut antara yang pertama yaitu novel yang berjudul yang pertama Bumi Manusia, yang kedua yaitu yang berjudul Anak Semua Bangsa, yang ketiga yaitu yang berjudul Jejak Langkah, dan yang keempat yaitu yang berjudul Rumah Kaca. Cerita dimulai saat Mingke bersekolah di sekolah kedokteran khusus pribumi yang bernama Sofia. Ia di sana diberi upah sebanyak 7 golden dan mendapatkan tempat tinggal di asrama. Namun, ia harus mengikuti aturan-aturan yang di sana. Salah satunya yaitu harus mengenakan pakaian asal ia lahir, yakni adat tradisional Jawa. Aturan tersebut membuat Mingke merasa tidak bebas. Di sekolah, ia bertemu dengan seorang yang bernama Parto Cleo. Ia selalu membantunya dalam kegiatan belajar. Namun, ia selalu mendapatkan bulian karena badannya yang kurus. Untuk membalas budi bantuan dari Parto Cleo, Mingke selalu melindunginya ketika ia sedang dibully. Suatu hari, Mingke berada di sebuah perpustakaan untuk menghilangkan rasa bosannya. Ketika ia membuka lembaran-lembaran di sana, ia teringat akan janji dari sahabatnya untuk memberikan sebuah surat kepada seseorang. Minggu berikutnya, Mingke mencari seseorang tersebut. Singkat cerita, Mingke akhirnya bertemu dengan seseorang tersebut yang bernama Angsan Mai. Ia merupakan wanita cantik dan memiliki darah keturunan Cina. Dalam pertemuan tersebut, Mingke mengajak dia mengobrol hingga akhirnya larut malam dan mereka pun berpisah. Setiap minggu, Mingke selalu melakukan kegiatan tersebut hingga akhirnya mereka saling berjatuh cinta dan akhirnya menikah. Setelah pernikahan tersebut, Mingke bekerja di sebuah kantor koran pelelangan untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan Mingke menjadi tahu bahwa Angsan Mai merupakan seorang aktivis Cina yang sedang membawa kekuatan untuk melawan dinasti lamanya yang semakin korup. Disinilah Mingke diajari oleh Angsan Mai untuk mendirikan sebuah organisasi sosial untuk melindungi kaumnya melawan para kolonial Belanda. Namun, kehidupan tersebut tidak berlangsung dengan lama. Angsan Mai meninggal dunia karena penyakit hepatitis, yang bahkan rumah sakit pada masa itu belum mampu untuk menyembuhkannya. Belum sampai di situ, Mingke mendapatkan kabar buruk lagi, yakni ia dikeluarkan dari sekolahnya yaitu Sofia dikarenakan ia selalu melanggar aturan sekolah, dan ia dikenai ganti rugi biaya sekolah yang selama ini ia pakai. Biaya tersebut sebanyak 3.000 golden yang mampu untuk membeli sebuah gedung besar. Setelah kejadian tersebut, Mingke kembali bangkit. Hutang sekolah pun telah ia bayar dengan bantuan mertuanya yakni Nyai Antosoro. Mingke mengingat pesan-pesan dari istrinya sebelum ia meninggal. Lalu dia pun teringat akan pesannya, yakni mendirikan sebuah organisasi. Mingke kembali bersemangat dan ia mengajak orang-orang ternama yang ia kenal untuk mendirikan sebuah organisasi baru. Singkat cerita, Mingke berhasil mendirikan organisasi baru dengan bantuan seorang priyayi yang bernama Tamrin Muhammad Tabri.
dan organisasi tersebut bernama Organisasi Syariat Priayi. Dengan didirikannya organisasi tersebut, Mingke pun berhasil mendirikan sebuah media koran mingguan bernama Medan Priayi. Koran tersebut membahas tentang penyuluhan hukum dan peraturan dengan tujuan agar para priayi taat terhadap hukum dan tidak mudah ditindas oleh kolonial Belanda. Koran tersebut pun menjadi terkenal dan disukai oleh banyak para priayi. Suatu hari, tulisan-tulisan Mingke dilarang dimuat pada koran kolonial. Mengingat Medan sangat penting untuk mencerdaskan masyarakat, Mingke membulatkan tekad untuk mendirikan koran hariannya sendiri. Setelah beberapa waktu, Mingke berhasil membuat koran harian sendiri dan berkembang sangat cepat hingga mampu mendirikan kantor baru di Bandung dan di Bogor. Melihat koran tersebut sangat berpengaruh pada masyarakat, perwakilan dari sebuah organisasi bernama Budi Utomo mendatangi Mingke dan meminta ruang dalam Medan untuk mempropagandakan organisasi Budi Utomo. Mingke pun memenuhi permintaan tersebut. Dengan Medan, Budi Utomo mulai dikenal di kalangan masyarakat hingga berhasil melaksanakan kongres pertamanya. Organisasi Budi Utomo berkembang dengan pesat, namun Serikat Priayi menjadi mati dan hanya meninggalkan Medan sebagai warisannya. Kemunduran Serikat Priayi dikarenakan hanya mengutamakan priayi sebagai anggota. Suatu hari, orang-orang Tiongkok berbondong untuk tidak membeli barang dari perusahaan besar Eropa atas perilaku yang tidak menghormati orang-orang Tiongkok. Hal tersebut membuat perusahaan tersebut menjadi gulung tikar. Lihat kejadian tersebut, Mingke mendapatkan konsep baru, yakni boikot, pewujudan kekuatan dari golongan lemah. Ia pun menulisnya dalam koran hariannya. Saat Mingke sedang di kantor, ia didatangi oleh Prinses Van Kasiruta. Prinses tersebut datang kepada Mingke membahas tentang boikot dan curhat tentang masalah pribadinya. Setelah pertemuan tersebut, Prinses Van Kasiruta pun pulang ke tempat asalnya. Tetapi Mingke berjanji akan mencari jawaban dari masalah pribadinya. Beberapa hari kemudian, Mingke mendatangi Prinses Van Kasiruta di Sukabumi dan memberikan solusi atas masalah pribadinya. Setelah itu, Raja Kasiruta mendatangi Mingke. Raja Kasiruta telah didesak oleh Gubernur Jenderal India untuk segera menikahkan putrinya atau Prinses Van Kasiruta. Melihat sosok Mingke sepertinya cocok untuk menjadi suami putrinya atau Prinses Van Kasiruta, Raja Kasiruta meminta kepada Mingke untuk menjadi menantunya. Melihat kejadian tersebut, Mingke merasa telah diberi anugerah yang sangat besar. Mingke pun menerima
permintaan tersebut dan akhirnya menikah dengan Princess Van Kasiruta. Pedagang merupakan sebuah sendi penting bagi suatu bangsa. Setiap orang pasti tidak akan lepas dari yang namanya perdagangan. Pedagang adalah golongan yang bebas. Melihat kebebasan tersebut, Mingke mendirikan sebuah organisasi baru yang bernama Serikat Dagang Islam atau disingkat SDI. Anggota organisasi tersebut tidak hanya dibatasi oleh para pedagang. Princess, istrinya Mingke pun membantu organisasi tersebut dalam bidang sekretaris. SDI mendorong perkembangan para pedagang dan membebaskan penghasil kecil dari kesewenang-wenangan tengkulak. SDI berkembang dengan cepat hingga jumlah anggotanya melebihi dari 3.000 orang. Berkembangnya Serikat Dagang Islam atau SDI yang sangat berpengaruh terhadap para pribumi membuat pemerintahan kolonial Belanda menjadi takut jika terjadi pemberontakan oleh para pribumi. Pemerintahan kolonial Belanda pun membuat rencana sebuah peristiwa yang melibatkan Mingke sebagai pelakunya, hingga peristiwa itu pun terjadi. Mingke ditangkap di Buitenzorg ketika istrinya sedang mengunjungi ayahnya di Sukabumi. Ia ditangkap dan diberi sanksi berupa hutang yang sangat banyak kepada pemerintah. Setelah penangkapannya, Mingke diasingkan ke luar Jawa dan dipaksa harus meninggalkan istrinya tanpa mengucapkan satu kata-kata apapun. Sekian sinopsis dari saya. Maaf jika ada tokoh-tokoh lain yang penting dalam cerita tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.